Kita kemarin menjaga 7 masam kalau kita terapkan, kita amalkan, kita yakini dalam hati diri kita. Yang pertama istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian tasbih, subhanallah wa bihamdih. Kemudian yang ketiga khauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian yang kelima adalah tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau menemui sesuatu yang berat atau ingin melaksanakan sesuatu yang mungkin yang sulit kita laksanakan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kalau ingin mengerjakan sesuatu yang akan datang, insya Allah. Dari zikir-zikir itu yang paling utama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkali-kali saya matur dalam rangka ini lafal la ilaha illallah kita resapi betul-betul, kita perbanyak lafal itu betul-betul, termasuk ini sekaligus sholawat ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah Rasul kita, Bapak kita Adam alaihissalam diciptakan di surga. Ketika bisa melihat itu sudah terpampang di depan pintu surga lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga miftahul jannah, kuncine surga adalah orang-orang yang sowan kehadirat Allah. Jadi kita di dunia ini sudah dibekali kalimat tauhid la ilaha illallah, mengakui. Kemudian kalau mati wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati membawa la ilaha illallah, itulah orang yang punya kunci surga. Maka saya berkali-kali matur, nek urono walangan tenanan, kita dipimpin ketika sholat maghrib, kita zikir la ilaha illallah 100 kali, ini kita rutinkan. Kalau kita sudah merutinkan, suatu saat kok kita tidak bisa membaca, tidak bisa zikir la ilaha illallah karena yang lain, mungkin bepergian, atau mungkin kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, atau sholatnya terpaksa di masjid lain. Nah ini kita walaupun tidak mengamalkan, ini Rasul ngendikan, orang yang terbiasa langgengkan melaksanakan sesuatu yang baik, kok sesuatu saat tidak bisa melaksanakan karena alasan syariat, ini tetap dicatat ibadah seperti yang biasa dilaksanakan. Biasa sholat berjamaah, lah kok karena sakit tidak bisa, walaupun sholat tidak bersama tapi diberi pahala sama karena langgeng biasa. Ini biasa puasa Senin Kemis atau puasa rutin, suatu saat sakit nggak bisa berpuasa, ini tetap dicatat perbuatan puasa. Untuk itu lafal-lafal ini nanti kita benahi sedikit demi sedikit, mana yang sudah benar kita teruskan, atau mungkin yang perlu kita pasehkan atau perlu kita betulkan, ya kita menyadari untuk kita benarkan. Termasuk berkali-kali saya juga menyampaikan, kalau takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus yang terakhir walillahil hamdu hasilnya, maka walillahil hamd. Ham dari kita oke, hamd. Ini sedikit demi sedikit lahiriah, batiniah, baik ucapan maupun hati
kita benahi. Ini lafal-lafal dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai saya ulangi lagi, kemarin saya sampaikan hadis Nabi, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun hatta yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasakan nyetrum, fa idza shalla alaihi yukhriku dzalikal hijab wa yadkhulu du'a wa illam yusolli roja'a du'a'uhu. Seorang yang berdoa tidak akan sampai melainkan ada tabir, ada aling-aling, ada tutup yang menghalanginya dari langit. Sampai orang yang berdoa itu mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di mana-mana jangan lupa. Izin tidak ada, ini sudah populer bahkan mendunia. Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah, baik itu pejabat maupun rakyat, ini bagi orang yang mukmin ini selalu, karena kepingin banget kelak mendapat syafaat dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah kalau di pondok itu banter, kita mendengar lafal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian Allahumma sholli alaihi, itu kalau di pondokan. Apabila seorang telah membaca sholawat atas beliau, atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tembuslah, tersingkaplah tabir itu, dan doa pun langsung masuk langit ke atasnya sampai kepada Allah. Dan kalau dia tidak mengucapkan sholawat, maka doanya akan kembali tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis yang menguatkan, lau jaa abdun yaumal qiyamati bi hasanatin ahli dunya, bi hasanatin ahli dunya walam takun fiha sholatun alayya ruddat walam tuqbal. Seandainya ada seorang yang sowan ke hadirat Allah besok hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan seluruh penduduk dunia, namun di dalamnya tidak ada satupun sholawat untukku, untuk Nabi, maka semua kebaikan tersebut ditolak dan tidak diterima. Ini dicari di dalam kitab Zubdatul Wa'idin. Jamaah rahimakumullah, sampai yang berkali-kali saya sampaikan, ini Rasul juga ngendikan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Sesungguhnya orang yang paling dekat, ini aulan nasi yaumal qiyamah, besok dino kiamat, ialah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Ini pernah ada dialog. Jadi dekne itu memang mempelajari Islam tapi belum sampai. Dia bertanya, katanya Nabi Muhammad itu sudah maksum, dosa-dosanya sudah diampuni, perbuatannya dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Mengapa masih perlu doa? Yang dimaksud apa? Kok perlu doa itu? Jawab, membaca sholat Nabi sama mendengar dari Ustadz itu, sholawat itu doa. Kan seharusnya kalau sudah maksum itu sudah tidak usah didoakan. Nah, dari Pak Kiai itu menjawab, begini, dengarkan santri-santri, yang namanya sholawat, doa kepada Nabi, memang Nabi itu sudah maksum. Kalau diumpamakan satu gelas, itu Rasul itu sudah amalnya wis muncep, wis ramot.
Tetapi bagi orang yang mengisi lagi, karena sudah penuh, diisi, itu akan lober. Nah, loberannya itulah nanti kembali kepada orang-orang yang mendoakan. Mantuk-mantuk, begitu. Maka sesuai dengan hadis Nabi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum ala sholah. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku kelak pada hari kiamat ialah orang-orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Ini Malaikat Jibril juga pernah bersabda, dia dari ini mendengar sahabat ini dari Nabi Muhammad SAW, sahabat Abdurrahman bin Auf. Rasul ngendikan, Ja'a Jibril alaihi salam, qala ya Muhammad, la yusolli alaika ahadun illa sholla alaihi sab'una alfa malakin, wa man sholat alaihil malaikah kana min ahlil jannah. Masya Allah. Tadi, ini Rasul itu, tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun membaca sholawat untukku, melainkan dia akan disolawati atau dimintakan ampun oleh 7.000 malaikat. Dan siapa yang didoakan oleh malaikat, disolawatkan oleh malaikat, maka dia tergolong penghuni surga. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu zikir ini enggak hanya menjadi makanan empuk setiap hari, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Suatu saat pergi melihat sesuatu yang menakjubkan, ini pun kita enggaknya kembali kepada Allah. Masya Allah, Masya'a, apa-apa yang dikehendaki, yang dia harapkan Allah pasti akan terjadi. Sampai-sampai Nabi pun suatu saat lari mengejar ketika ini ada suatu riwayat atau cerita dari para sahabat. Kami pernah mempunyai seorang pelayan dan melayani raja, sedangkan dia dikenal sebagai seorang yang fasik, rusak. Fasik itu orang yang merusak agama, merusak aturan, itu orang fasik bahasa Arab. Namun pada suatu malam saya bermimpi melihat dia, tangannya digandeng oleh Nabi Muhammad SAW. Maka saya bertanya kepada beliau, ya Nabi Allah, orang ini ketika di dunia terkenal sebagai orang yang fasik, tetapi mengapa dia sampai bergandengan dengan baginda Rasul? Rasul menjawab, dia telah diampuni, sedangkan aku telah memohonkannya syafaat untuknya kepada Allah Ta'ala. Ya Nabi Allah, sebab apa dia memperoleh kedudukan seperti itu? Tanya sahabat tadi. Beliau menjawab, dengan banyak membaca sholawat untukku. Sesungguhnya pada setiap malam ketika hendak tidur, dia selalu membaca sholawat 1000 kali untukku. Dan dari sahabat Ka'ab juga menyampaikan, apabila tiba hari kiamat, Nabi Adam alaihissalam melihat seseorang yang umat atau dari umat Muhammad SAW sedang digiring menuju neraka. Lalu beliau berseru, ya Muhammad. Nabi pun menjawab, labbaik wahai bapak manusia. Nek labbaik berkata sendika dawuh, sendika dalem dipanggil. Nabi Adam berkata, salah seorang dari umatmu sedang digiring menuju ke neraka. Maka Nabi pun lari mengejarnya
sampai akhirnya terkejar. Lalu beliau berkata, "Hai para malaikat Tuhanku, berhentilah sejenak." Mereka menjawab, "Hai Muhammad, tidakkah engkau membaca firman Allah yang mengenai atau masalah ini? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Malaikat, mereka para malaikat tidak mendurhakai Allah tentang apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada malaikat. Tetapi kemudian mereka mendengar seruan, "Turuti Muhammad." Ini seruan dari Allah. Malaikat diperintahkan turuti Muhammad. Lantas beliau berkata, "Kembalikanlah orang itu ke mizan." Kemudian amalnya ditimbang kembali. Ternyata kesalahan-kesalahannya lebih berat daripada kebaikan-kebaikannya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan selembar kertas dari balik tangan bajunya, yang di dalamnya tertulis sholawat yang pernah diucapkan oleh orang itu untuk Nabi bersama ketika di dunia. Kertas tersebut diletakkan oleh beliau di timbangan atau piringan yang berisi dengan kebaikan. "Saya tebus dengan ayah dan ibuku." Siapakah anak itu? Jadi baiklah dengan kebaikan, maksudnya diarahkan, tempatkan di tempat kebaikan, sehingga timbangan itu menjadi lebih berat karena sholawat. Itu pun akhirnya maksudnya senang karena seperti itu. Lalu berkata, "Saya tebus dengan ayah dan ibuku." "Siapakah Anda?" Beliau menjawab, "Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka orang itu menciumi kaki Nabi sambil berkata, "Ya Rasul, ya Rasulullah." Ya itu jane huruf nida, ning Rasul itu isim alam, jadi enggak bisa ya Rasulullah, ya Rasulullah tetap. "Kertas apa ini?" Nabi menjawab, "Itu adalah sholawatmu yang pernah engkau ucapkan untukku semasa di dunia, lalu aku simpan untukmu." Maka berkatalah orang itu, "Alangkah besar penyesalanku karena telah melalaikan kewajiban-kewajibanku kepada Allah." Jamaah rahimakumullah, akhirnya diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, "Innallaha khalaqa malaikah bi aidihim aqlamun min dabin qaratis min fiddatin wala yaktubuna syai'an illa sholata alayya wala ahli baiti." Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan beberapa malaikat yang memegang pena-pena dari emas dan kertas-kertas dari perak. Mereka tidak menulis sesuatu apapun selain dari sholawat untukku dan untuk keluargaku. Ini menyempurnakan apa yang saya sampaikan masalah sholawat. Dan yang paling akhir Rasul ngendikan, maksudnya paling akhir pada kesempatan ini, insyaallah kalau Allah mau panjang besok ketambung. "Man shalla alayya asrun," soal lagi, "Man shalla alayya asrun idza asbaha wa asrun idza amsa amanatullah ta'ala yaumal fazail akbar yaumal qiyamah wa kana ma'alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin." Artinya, siapa yang membaca sholawat atasku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu sore, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan dari ketakutan yang maha besar pada hari kiamat. Sedangkan dia bersama orang-orang yang dikurniai Allah nikmat, yakni yang dimaksud nabi-nabi dan orang-orang siddiqin. Demikian, semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu berzikir kepada Allah
min haitsu kana, di mana saja berada, kapan saja kita berada. Sampai ke depan insyaallah semoga kita dikurniai Allah senang selalu menyebut, membaca nyetrum, mendengar nyetrum, menulis nyetrum, dan masih banyak kisah-kisah yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab baik Nashaikhul Ibad, Durratun Sasikin, kemudian yang lain-lain. Ini masalah keutamaan sholawat. Sekali lagi semoga kita selalu diingatkan oleh Allah di mana saja, kapan saja, kita selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lamu bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.